Besok kalau tidak bercerai, mati saja. Zijun, kumohon. Jangan main drama gantung diri, besok saat matahari terbit. Perceraian ini harus terjadi. Aku ingat, aku masih GMIT. Baru dapat medali emas Olimpiade Informatika, langsung kena serangan teror. Tewas karena ledakan. Lalu sekarang situasinya bagaimana? Jiang Ning keluar. Jangan cari mati lagi. Jiang Ning, itu memanggilku? Aku terlahir kembali, wajah ini mirip denganku. Tapi kenapa terlihat seperti mayat hidup? Bagaimana dia bisa menyiksa diri sampai begini? Dia juga bernama Jiang Ning, juga anak yatim. Tapi jauh lebih beruntung, kayak ikan koi hidup. Ditemukan kakek, dibesarkan pula. Sambil jalan di pinggir sungai nemu kakek. Langsung jadi mesin ATM jalan, yang ini suka ngasih duit. Itu adalah kepala grup Cheng. Kakek Cheng cuma lihat dia bermuka bulat bertelinga besar. Langsung bilang dia bawa rezeki, langsung hati juga. Kasih tawaran jadi menantu keluarga kaya. Ajari dia cari uang. Nah, ikut kakek pulang, biar Zijun nikahi kamu. Siapa sangka gadis desa. Otaknya setajam anak ajaib yang dikirim ke kelas khusus. Bakat bisnisnya luar biasa, sama kayak aku. Dia berhasil menghidupkan kembali grup Cheng. Sayang, kipas anginnya rusak. Muter tapi nggak ada angin. Benerin dong. Tapi sayangnya Simbab ini malah fokus ke cinta, otaknya jadi bego. Cheng Zijun menginjak-injak KPI-nya. Langsung jadi pengusaha sukses, kayak dosen pembimbing fakir. Curi tesis mahasiswa, publikasi SCI, nggak kasih kredit. Si durhaka ini lebih parah, kakek belum dikubur. Di pemakaman langsung main drama. Balikan dengan cinta pertamanya. Mereka semua pikir, Cheng Zijun adalah bintang kejora, penyelamat grup Cheng. Tapi sayang, kuda hitam sebenarnya adalah si sampah yang kalian hisap darahnya. Senyum, coba senyum. Sudahlah, wajar saja wajahmu beku. Diserahin begini, nggak bisa senyum, nggak apa-apa. Saudari, sekarang tubuhmu jadi milikku. Tenang, aku pasti rawat baik-baik. Inilah dosen pembimbing vampir alam Myanmar Academy. Curi proposal dan penghargaanku. Dandan tebal di tengah malam begini, mirip hantu aja. Mau nakutin siapa? Yang ini cuma numpang nama di tim riset. Cuma jago menjilat dan nyari koneksi. Cewek kampung yang bahkan gak lulus SMA, buat Zijunku. Gak layak ngangkat sepatunya. Shock sia koyo. SIS, dengar deh, karena kamu selalu diam aja diteriakin, mereka jadi makin berani menginjak-injak kamu. Gelar nggak nunjukin kepintaran. Cewek kampung emang kenapa? Yang bikin proposal nyelamatin Cheng Group itu aku. Aku aja belum minta bayaran dari anak finansial lulusan Universitas Jing ini. Kamu berani membalas. Kalau Anda meremehkan batu loncatan seperti aku, ya nggak apa-apa. Aku memilih untuk pergi sendiri. Jiang Ning, udah cukup belum ulahmu? Suratnya udah ditandatangani. Cerai. Apa? Kamu yang dari desa, tega bercerai? Kenapa? Nggak bisa baca tulisan. Jangan menyesal nanti. Masa menyesal? Si tuan muda Cheng kelihatannya nggak pintar-pintar amat. Demi orang bodoh begini, nyari-nyari cara bunuh diri? Love brain, bahaya banget. Kalau kamu mau minta, aku bolehin kamu nginep semalam. Cuma karakter utama asli yang dilindungi baik sama kakek, jadi nggak bisa nilai orang. Dan masih mau bantu dia tegakkan Cheng Group. Cuma dengar dia ngomong beberapa kata aja, udah bikin umur berkurang. Ngeselin banget. Penampilan biasa aja, belum tentu lebih tinggi dariku. Mantan istri ini nggak perlu kamu khawatirin. Kantor catatan sipil. Ketemu Senin. Masih muda udah jadi janda. Setelah proses selesai dan jadi single lagi, asik banget. Sempurna. Zijun, bakat bisnisnya luar biasa. Tanpa dia, apa Cheng Group bisa menang penghargaan langit? Dia cuma bisa ngecek dokumen. Aku punya proposal yang disukai Master Jiu. Nanti, seluruh kota Jing akan jadi milikku. Master Jiu? Maksudmu? Shen Jiuye, yang ada di puncak dunia konglomerat Hua? Iya, terakhir kali, Anda bahkan puji.
Proposal yang diajukan Cheng Group bilang itu bantu mereka balikan keadaan. Orang yang bisa nulis proposal seperti itu pasti nggak akan biarkan Cheng Group masuk krisis. Paman, kamu kira? Selidiki orang di belakang Cheng Zijun. Rumah Cheng yang jelek ini jauh banget, susah dapat aksi. Tolong. Aku bilang berhenti. Lepaskan dia, aku akan melepaskan kalian. Jika tidak, Aduh, hahaha. Wah, datang lagi yang cantik nih. Kita beruntung, bro. Hahaha, serang. cari. Kalau begitu, aku akan kirim kalian pakai BPJS. Jangan mendekat. Ah, Awas ku gebukin loh. Paman, kamu gapapa? Akhirnya ketemu orang normal. Beruntung ada om ini. Jagoan juga ya. Lo juga lumayan. dengar nggak? Ji aku mah bilang lumayan tua. Dengar. Lo yang lapor polisi? Kita rekam keterangan bareng. Oke. Ayo. Lagian juga susah cari taksi, kebetulan. Pulang naik mobil polisi. Malam ini aku nemenin sahabatku refreshing. Dia kabur dari rumah. Nggak nyangka. Ketemu bahaya, dia langsung pergi. Kalau nggak ada kamu. Jauhin deh teman macam gitu, pengaruhin rezeki lo. Dia bakal merusak energi positifmu. Nona Jiang, orang tuanya mau ngucapin terima kasih. Gimana kalau nanti? Cuma bantu-bantu aja. Kalau gitu aku duluan ya. Tenang saat ada masalah, jagoan, nggak sombong pula. Aku baru pertama kali ketemu cewek spesial kayak gini. Waktu rekam keterangan tadi, polisi bilang dia itu Shen Jingyang. Aku punya proposal yang disukai Jiuye. Yang lo maksud? Shen Jiuye, Taipan puncak di dunia finansial Tiongkok? Nasib pemilik tubuh ini beneran mujur. Dulu cuma iseng nyelamatin seorang tuan Cheng. Baru aja keluar dari keluarga Cheng. Belok langsung ketemu Shen Jiuye, Taipan puncak Tiongkok. Ngebantu karena berani membela yang benar. Kau Yang Ning, istri Cheng Zijun? Gelar ini kayak tahu busuk, bau dan lengket. Ini beneran catatan hitam. Iya aku, ada perlu. Untungnya Senin aku bisa lepas darinya. Istri Cheng Zijun, siapa yang mau jadi aja. Dulu, kakek nggak setuju si pemilik tubuh nikah muda. Dia malah ngobok makan sampai kakek yang cuma tukang bersih-bersih ini. Putus hubungan. Dasar bego kalau udah kasmaran, mending nggak usah punya otak. Terima kasih atas reinkarnasi yang membuatku yakin piatu di kehidupan sebelumnya. Mewarisi keluarga dari pemilik aslinya. Aku pasti akan membuat kakek hidup bahagia. Ning Ning. Kakek, aku salah. Aku pulang. Aku dan Cheng Zijun bercerai. Apakah keluarga Cheng menyakitimu? Setelah ini, tidak ada yang bisa menyakitiku lagi. Kakek benar, di usia 20 tahun seharusnya tidak hanya menjadi istri seseorang. Akhirnya merasa hidup kembali, inilah reinkarnasi sejati. Kamu punya waktu untuk menengokku. Lebih baik cari pacar. Sudah tua, belum pernah pegang tangan perempuan. Memelukan. Aku anti pernikahan. Omong kosong, mana ada orang yang tidak menikah? Kamu tidak tertarik pacaran, lalu tertarik apa? Aku suka cari uang. Ibu. Apel ini harganya 30 yuan satu. Ibu minum dulu. Uang disimpan buat apa? Kalau mati tidak ada yang kasih apel. Forbes top 1. Banyak yang iri.
top one. Tapi tidak sebaik punya istri dan anak. Langit marah akan hujan, orang marah akan celaka. Aku lihat perjalananmu mencari istri. Sangat menyedihkan. Ibu, hari belum gelap. Ibu sudah mulai ngigau. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi padaku. Kamu bikin kesal. Ibu, Paman, Cerutulan nenek. Setiap kali dinasehati cari bibi, kamu selalu membuatnya pergi. Sekarang harus mengejar dan membujuknya lagi. Tunggu sebentar. Ini Tuan Shen, ketemu lagi. Memang pemilik aslinya beruntung. Mari kita sapa. Sepertinya tubuh ini tidak terbiasa bersosialisasi. Cantik, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak kenal, terima kasih. jangan-jangan dia. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Hati-hati. Oh. Kita bertemu beberapa hari yang lalu, kan? Dia mengenaliku, harus aku akui. Tapi tadi tubuhku langsung menyangkal, sudahlah. Lebih baik menghindari masalah, hormati keinginan pemilik aslinya. Bukan, Paman. Mana ada yang seperti ini, mendorong keponakan sendiri. Kamu lupa cantik. Jangan asal bicara kalau tidak mengerti. Prioritaskan menyelamatkan wanita dan anak-anak. Ini adalah prinsip tentara. Oh, ternyata siapapun yang dalam bahaya, Shen Jiwei pasti akan membantu. Sepertinya tadi dia tidak mengenaliku, hanya mencoba-coba. Syukurlah, aku mengerti, terima kasih. Dari mana datangnya air ini? Suhu di rumah sakit selalu rendah, tadi juga tidak banyak bergerak. Kenapa dia berkeringat begitu banyak? Sialan, wanita ini langsung saja. Apakah akhir-akhir ini kamu merasa sesak di dada, pusing saat bangun pagi? Dia paham pengobatan Tiongkok. Dari denyut nadi, kira-kira sudah 2-3 bulan. Ini resep untuk menyembuhkan gejala yin yang terkuras. Perhatian dan dosisnya sudah tercantum di atas. Kontak. Jangan salah paham. Resep ini aku yang buat, ada masalah, hubungi aku yang bertanggung jawab. Resep yang di atas ini. Baik. Terima kasih atas bantuannya. Kamu malah menerimanya? Kamu menyelamatkanku sekali, aku balas sekali. Kita sudah beres. Jangan lupa minum obat. Kalau tidak, 3 hari lagi, sebelum jam hai, kamu pasti pingsan. Ini hukum Murphy. Jangan tidak percaya. Sudah, Bu. Jangan marah lagi. Nanti, kamu tidak bisa dapat istri. Jangan sampai nangis di sini. Aku tidak bisa membantumu. Lebih baik cari uang daripada mengejar wanita. Lagi pula, mengapa aku harus memberikan uang? Kepada orang yang tidak ada hubungan darah? Pergi sana. Jangan di sini bikin kesal. Aku mau ke sana cari udara segar. Baik, hati-hati ya. Berpakaian kusam, seperti nenek-nenek kecil. Ternyata dia menemani keluarga berobat ke rumah sakit. Tapi bukankah dia sendiri paham pengobatan tradisional Tiongkok? Kakek, semua hasil pemeriksaan kesehatanmu normal. Bahkan lebih sehat daripada aku. Ning-ning kita sudah besar ya. Hem, Ini ada lebih dari 30.000 untukmu belajar dan bekerja. Kakek yang biayai. tapi gaji kakek cuma beberapa ribu per bulan. Baiklah, anggap saja ini investasi kakek untukku. 10 hari, aku akan gandakan saldo ini 10 kali lipat. Kakek percaya padamu. Selama kamu ada, hati kakek tenang. Gaji kakek cuma beberapa ribu per bulan. Tapi bisa menabung sebanyak ini untuknya. Kakek sangat menyayanginya. Ayo kita ke sana.
Paman, tabib Lin bilang resep itu sangat beracun. Cepat naik. Oh, aku mengerti. Anak muda masih terlalu naif. Ada berapa perempuan yang berkontribusi untuk negara dan masyarakat? Dia sudah cukup menderita karena hamil. Lagi pula, tidak berencana punya anak kedua. Anak perempuan sudah cukup baik. Tidak punya anak laki-laki berarti putus keturunan. Apa kontribusi perempuan? Pikiran yang aneh, kolot dan merendahkan perempuan. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Di dunia ini banyak perempuan hebat. Omonganmu hanya menunjukkan kebodohanmu. Kau seorang perempuan tapi merendahkan gender sendiri. Bahkan menanamkan pikiran itu pada anak. Sungguh menyedihkan. Wah, kau bahkan tidak lulus SMA, kan? Kalau berani, sebutkan beberapa perempuan hebat. Ning, lebih baik menghindari masalah. Ayo kita pergi. Tidak apa-apa, kakek. Pelopor anatomi pengobatan kuno Tiongkok. Zhang Xibu, 1000 tahun lebih awal dari barat. Ratu Wu Zetian, pendiri pemerintahan Wu Yong. Penemu radium, Ibu Curie. Marie Curie. Peneliti DNA, Franklin. Rosalind Franklin. Berapa banyak dari mereka yang kau tahu? Masih ada lagi. Negara yang pernah bangkit, karya besar oleh Jiang Ning. Jiang Ning aku tahu, dia sangat hebat. Terima kasih pujiannya, aku memang Jiang Ning. Bodoh, zaman sekarang masih ada yang bilang wanita tidak sehebat pria. Kau mempermainkanku. Ayo pergi. Nok, video ini harus kau tonton. Siapa yang menulis resep ini? Ini benar-benar dokter gadungan. Membunuh orang yang menulis resep bilang adik iparku. Kekurangan Qi dan Yin. Dalam 3 hari akan pingsan, itu karena panas dalam berat. Jangan percaya dukun jalanan. Panas dalam berat. Pantas saja kau mudah marah, Paman. Bagaimana kalau begini? Kau minum sup gambas untuk mengembalikan tenaga dan menurunkan panas dalam. Wanita itu ternyata penipu. Orang di balik grup Cheng, sudah ketahuan? Paman, kau terlalu banyak pikiran, tidak ada orang hebat. Kantor Cheng Zijun. Hanya mantan istrinya Jiang Ning. Karena membawa keberuntungan suami, diizinkan keluar masuk bebas. Tapi dia hanya seorang. Kurasa kau yang perlu makan blueberry untuk mengembalikan tenaga. Blueberry, baik untuk mata. Apa maksudmu? Kau benar-benar tidak sadar mereka berdua orang yang sama? Siapa? Penipu yang kau sebut. Mantan istri Cheng Zijun. Paman, jangan-jangan kau buta wajah. Mana mungkin? Jiang Ning yang rendah diri dan selalu ingin menyenangkan orang. Wanita ini berani memberimu racun. Aku tidak sabar, 3 hari lagi. Kalau kau bisa membawakanku menantu seperti ini, aku akan langsung belajar berenang. Kalau nanti aku dan menantuku jatuh ke air, kau selamatkan dia, aku akan keluar sendiri. Kau bahkan tidak lulus SMA, beraninya. Sebutkan beberapa wanita hebat. Karya 3A oleh Jiang Ning. Jiang Ning aku tahu, dia sangat hebat. Terima kasih pujiannya, aku memang Jiang Ning. Wanita Jiang ini lagi. Terkadang, racun juga bisa jadi penawar. Kepala teknik Xie, kita sudah bertempur bersama selama 4 tahun. Kau benar-benar akan pindah ke grup Cheng? Dana akan kucarikan. Xie Huaijin, kamu jangan menyesal. Aku belum tahu apakah akan menyesal atau tidak. Tapi kamu, Wang Shengli, sebentar lagi akan jadi anjing terlantar. Marah-marah bikin sakit hati. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku bisa bantu kamu menyelesaikan pembuatan game 3A. Mendaftarkan Skyward Award dan menjatuhkan keluarga Cheng. Kenapa kamu mau bantu aku? Pertama, aku punya dendam dengan keluarga Cheng. Kedua,
Aku ingin jadi wanita kaya. Ah, lega akhirnya ngomongin isi hati. Humph. Anak muda langsung banget ya. Tapi, kenapa aku harus percaya sama kamu? Bos Wang, sekarang apa sih yang layak aku tipu? Deg-degan. Karena pengembangan game 3A terlalu lama, hasilnya biasa aja. Nggak ada yang mau investir, hampir bangkrut, dan aku adalah satu-satunya kesempatanmu. Nona kecil. Kamu dirty game? Perkenalkan, namaku Jiang Ning. Umur 20 tahun, lumayan ngerti game. Kasih aku 15 menit, aku akan tunjukkan keseriusanku. Oke, 15 menit. Dia siapa sih? Beneran bisa selamatkan perusahaan kita? Cantik-cantik gimana? Ngoding pakai muka? Kayaknya Bos Wang lagi putus asa aja. Parentanya. Nggak biasa. Tinggal 15 detik. Sembilan. 6, 5, 4, 3. Ini bukti keseriusanku. Waduh. Aku kasih kamu komputer tadi. Nggak kasih password kan? Artinya, dalam 15 menit ini, kamu berhasil buka password. Dan tembus firewall perusahaan kita. Genius. Selamat bergabung. Kerjasama yang menyenangkan. Aku butuh dalam 1 bulan buat selesai game ini dan daftarkan Skyward Award. Nggak masalah kan? Selesai dalam sebulan, terus daftarkan Skyward Award? Oh iya, masalah paling urgent perusahaan kamu adalah dana, ya? Ayah, dana agak ketat. 100 juta. Dalam 10 hari, aku akan bantu kamu dapatkan 100 juta. Tapi, aku mau 50% saham Jidong. Buat game kecil dalam 15 menit, selesai dalam sebulan. Game 3A yang 4 tahun belum kelar. Bisa bawa 100 juta. Nggak bisa. Ya udah. Take a kontrak. Mark, aku butuh kamu pakai Aurora 4.0. Sesuaikan warna ala Tiongkok. Rebuild algoritma butuh 2 minggu, kalian cuma punya 28 hari, nggak mungkin. Dulu, bug di mesin Shanghai. Aku punya solusi, tukar dengan 3 hari adaptasi. Kok kamu punya ini? Besok jam 10. Butuh dimulai konflik. Royalti pakai standar tertinggi. Xie Huijin bawa lisensi mesin. Keluarga Cheng keterlaluan. Gak apa-apa. Mereka pakai 2.0, kita pakai versi 4.0. Kita punya yang mereka nggak punya. Cheng Zijun, tunggu hadiah perceraian. Dariku. Direktur Cheng. Jidong rekrut perempuan marga Jiang. Katanya bisa selesai proyek 3A dalam sebulan. Siapa ya? Cuma dengar marga Jiang. Oh ya, Direktur Cheng. Mantan istrimu juga marga Jiang ya? Kalau Jiang Ning, santai aja. Dia sampah yang nggak lulus SMA. Nggak bisa bikin masalah, Jidong hampir bangkrut. Kalau Jiang Ning ikut campur, apa rencana akuisisi bakal berubah? Wang Xingli. Sebenarnya kamu masih ada harapan. Tapi sekarang, peluangmu nol besar. Anak pintar kok bisa ditipu. Sama cewek kampung. Besok sudah Senin. Sudah kuduga, cewek kampung ini nggak berani datang. Cantik banget. Dia juga ke kantor catatan sipil. Cerai ya? Ayo, ngapain diam? Orang ini kayaknya idiot. Jiang Ning, kamu ganti penampilan buat merayu aku? Aku hari ini mau cerai. Bukan buat ngambil sampah. Dia jelas-jelas cinta mati padaku, sampai begadang bantu aku. Kontrak dan proposalnya bahkan membuatnya merengek dan menunjukkan kelemahan padaku. Seperti anjing yang menjilat, memohon padaku. Jiang Ning,
Di mataku, kamu hanyalah badut yang lucu. Tunggu sampai aku mendapatkan kontrak Shen dan penghargaan langit biru. Kamu berlutut memohon pun tidak akan berguna. Alasan perceraian. Dia berselingkuh, tidak punya anak, tidak ada sengketa harta. Dua hal ini, aku pasti akan dapatkan. Paman, kenapa kalian datang? Pasangan gila ini. Bertahun-tahun tidak berhubungan dengan kakek, sekarang mau berbuat apa? Lama tidak bertemu, Ning Ning. Memang keluarga kaya bisa membentuk orang. Lihat. Sekarang penampilanmu sudah naik kelas. Cepat, duduklah. Ning Ning, kenapa menantumu tidak datang? Rupanya di sini menungguku, kami sudah bercerai. Tidak mungkin, kamu bercanda ya? Perceraian ini hal besar. Kenapa tidak? Berdiskusi dengan kami? Dia berselingkuh. Laki-laki memang begitu. Kaya dan berselingkuh itu wajar, kamu bisa menikah dengan keluarga Cheng. Itu adalah kehormatan besar. Ceka-ceka, si tolol ini malah sok benar. Jiang Dongsheng, kamu lihat apa yang kamu katakan, dan kamu juga. Kalau hari ini Dongsheng yang berselingkuh, apakah kamu akan berkata seperti ini juga? Ya. Kamu terlalu naif. Orang biasa ingin menikah dengan keluarga kaya. Coba kamu betapa sulitnya? Tidak sulit sama sekali. Aku bilang melampaui keluarga Cheng, tidak sulit sama sekali. Omong-omong ayah, ada keperluan apa kalian mencari kami hari ini? Rumah daerah sekolah yang kalian tinggali. Pindahkan KTP Jiangning ke sana, agar dia mudah sekolah dan ujian. Apa maksudnya? KTP orang luar. Berdasarkan apa dia bisa masuk ke rumah kita? Ning Ning bukan orang luar. Apakah dia punya hubungan darah dengan Dongsheng? Keluarga kita bukan tempat sampah. Kamu bilang siapa sampah? Dongsheng, kamu yang bicara, ayah. Di keluarga kita, Su Fang yang memutuskan. Kalian berdua pengkhianat. Rumah itu kan hadiah pernikahan dari kakek Cheng untuk Ning Ning. Kamu benar-benar pengkhianat. Kamu tua bangka, apa hakmu? Memukul suamiku? Si Su Fang. Ini hutangmu pada kami. Aku tanya sekali lagi. Bantu atau tidak, ayah juga tahu. Sekarang aku menikah masuk keluarga Su Fang. Aku. Keluarga Hi Dongsheng, kamu benar-benar. Aku putus hubungan denganmu. Bagus. Putus dengan kami senang. Kalian akan menyesal. Putus dengan kerabat miskin seperti kalian. Kami malah senang, mana mungkin menyesal. Look here. Kalau begitu, yes. Akhirnya bisa lepas dari mertua ini. Tanda tangani saja. Tak disangka, ternak dua serigala berbulu domba. Tapi lebih cepat tahu, lebih baik. Lagi pula anak kandung, wajar tidak tega. Ngobrol santai dengan kakek yuk. Kakek, bagaimana menurutmu tanah kita ini? Bagus. Mati pun aku takkan tinggalkan tanah ini. Nanti kita beli tanah ini, bangun rumah sendiri. Sewa 2 at. Setahun di keluarga Cheng. Banyak belajar. Nanti kakek tinggal nikmati hidup. Nenek, salahku bicara. Itu wanita pasti penipu. Hari ketiga. Kalau dia benar pingsan, gimana? Paman pasti baik-baik saja kan? How Tian? Paman kecilmu benar-benar takkan kenapa-napa kan? Nenek jangan panik, aku telepon dulu. Cepat telepon. Tak ada yang angkat. Dia pasti pingsan. Cepat telepon 120. Baik nenek. Ibu. Hao Tian. Kalian datang buat apa? Aku. Paman, kamu belum minum obat jantung dari tabib Lin? Nanti minum. Ini kan belum jam 9. Diam dulu. Makan sayur dulu. Makan sayur, Bu. Diam-diam menunggu tidak seru. Ambil. Tuang sendiri. Paman, kamu benar-benar tidak apa-apa? Sekarang baru peduli padaku? Akurat tidak? Nanti juga tahu. Tepat pukul 9, krisis selesai. Sudah kubilang, Paman. Tidak akan apa-apa.
Wanita itu ternyata penipu. Paman, Jingyan, cepat panggil ambulans. Dokter, Tian Shen mengalami kelelahan energi dan yin yang parah. Terlambat dibawa, paru-paru rusak berat. Benar-benar seperti yang dia katakan. cepat hubungi gadis itu, dia bisa menyelamatkannya. Baik, Bagaimana? tidak ada yang mengangkat. Telepon lagi. Gadis itu sudah bisa dihubungi? Dia bahkan tidak mengangkat telepon. Jika Jingyan sampai terjadi sesuatu, bagaimana keluarga Shen? Tian Shen dirawat di kamar ini. Camo, Calon menantu impian. Setiap detik yang terbuang, dia semakin dalam bahaya. Saatnya layanan purna jual. Nyonya tua, Nona Jiang ini. Terlalu muda, bukan? Lim Fuhua itu lebih tua. Sudah tua renta, tidak pintar lagi. Bahkan panas dalam dan kelelahan yin saja tidak bisa bedakan. Benar juga. Nona Jiang, bagaimana kondisi anak saya? Kamu pasti bisa menyelamatkannya, kan? Keadaannya tidak terlalu parah, organ dalam tidak terluka. Dengan akupuntur tepat waktu, dia bisa sadar. Akupuntur, sadar, kok di mulutnya. Semudah itu? Gadis kecil. Kamu punya izin praktik? acupuncture, Pura-pura mahir. Aku ingatkan, praktik tanpa izin. Itu kejahatan. Sebelum kami laporkan. Pergilah, jangan sampai mempermalukan diri. Izin praktik. Sertifikat apoteker. Sertifikat pengobatan tradisional Tiongkok. Dibuktikan oleh Tiongkok. Di kehidupan sebelumnya, karena tertarik dengan budaya Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah salah satu misi yang saya selesaikan. Baiklah, meskipun kamu punya sertifikat, aku seorang dokter medis dari Amerika, tanpa ECMO saja tidak berani operasi. Kamu berani langsung menusuk jarum? Aku menyarankanmu, jangan hanya untuk kepuasan sesaat. Mengabaikan nyawa orang lain. Dr. Su, ya? Dari aspek apa Anda melihat bahwa keterampilan medis saya tidak bagus? Dan akan mengabaikan nyawa orang lain? Saya, Usia saya. Penampilan. saya, Kembalikan sertifikat saya. Saya akui. Saya memang muda dan cantik, tapi Anda sebagai seorang lulusan luar negeri yang berpendidikan tinggi, seharusnya juga pernah mendengar bahwa di Tiongkok ada sebuah pepatah bernama bakat yang luar biasa. Orang yang benar-benar hebat akan mengakui kehebatan orang lain, bukan hanya mencela dan iri. saya dokter medis dari Amerika, Dr. Lo. Saya iri padamu? Dr. Su, di atas langit masih ada langit. Orang yang tidak bisa kamu selamatkan, katakan saja. Nona Jiang juga tidak bisa mengobatinya. Baik, Nyonya tua. Kalau begitu, saya, Su, akan mengatakan ini di sini. Jika Nona Jiang bisa membuat Tuan Shen langsung sadar, mulai sekarang saya akan melepaskan nama Su saya. Saya akan ganti nama Jiang dan menjadi anaknya. Termasuk dan namanya. Main besar sekali. Serius dengan perkataan ini? Saya, Su, tidak pernah ingkar janji. Baik. Maka tunggulah saatnya kamu ganti nama. Saya butuh sebuah ruang steril saat menusuk jarum. Tidak boleh ada orang lain di tempat. Wajah ini cukup tampan. Jarang terlihat oleh orang biasa. Dalam beberapa hari ini saja, sudah bertemu 3 kali. Otot-otot besar di seluruh tubuhnya juga terlihat seperti seorang ahli bela diri. Hanya saja, apa yang dia alami, mengapa tubuhnya bisa banyak sekali luka. Akupuntur emas, warisan lebih dari 3000 tahun, 1 jarum yin, 1 jarum yang. Tulang putih tubuh daging. Jarum emas keluar. Hidup. Kesempatan. Muncul.
Ini di mana? Jiangning. Nona Jiang, Bagaimana kondisi paman saya sekarang? Melihat ekspresi Nona Jiang. Mungkin. Dia sudah baik-baik saja. Tidak. sungguh hebat, pantas jadi calon menantu idaman saya. Lukas mungkin masih tidak percaya. Menganggap ini seperti permainan anak-anak. Ayo kita masuk. Nah, puas dengan hasil yang kamu lihat? Apa yang kamu bicarakan? Bukannya kamu bilang dia sudah bangun? Ini bagaimana? Oh, Perhatikan baik-baik, nak. apa yang kamu lakukan dengan berpura-pura ini? Paman, kamu banggan. Nok. Ini semua berkat Nona Jiang. Ternyata tadi bukan mimpi. Kamu yang menyelamatkanku. Aku, Shen, berhutang nyawa padamu. Tidak perlu, tidak usah berhutang budi, itu harga lain. Selama setengah bulan ke depan, kamu perlu minum obat tradisional terus untuk menstabilkan kondisi. Nok. Kali ini menyangkut nyawamu, meskipun kamu sangat tidak suka obat ini. Kamu harus. Kali ini, aku pasti akan patuh pada anjuran dokter. Ibu, terima kasih. Baik. Gadis ini benar-benar bisa mengendalikan Jingyan kita. Kalau bisa membuatnya menjaga kesehatan dan menikah dengan patuh, itu akan bagus. Terima kasih. Ibu, Sudah mulai melindungi. Shen Jingyan, oh Shen Jingyan. Kelihatannya kamu akan kalah kali ini, Nona Jiang. Nona Jiang, mungkin kamu belum tahu, anakku adalah pemimpin grup Shen. Shen Jingyan. Dia sangat berharga, kesehatannya bahkan mempengaruhi situasi ekonomi Tiongkok. Hari ini, keahlian medismu sudah terbukti. Aku harap bisa mempekerjakanmu sebagai dokter pribadinya. Kamu bisa mengurusnya dengan baik, bertanggung jawab sampai akhir. Nona Jiang, kalau kamu bisa menerima permintaanku. Sairatnya, terserah kamu. ibu, Sebelumnya, tanah di rumah kakek. Kebetulan ada di tangan grup Shen. Kakek bilang, mau mati pun akan tinggal di sini. Aku mau tanah di pinggir utara, yang untuk dibangun resort. Nona kecil, kamu benar-benar negosiasinya keras sekali. Baik, aku setuju, kamu berani, aku suka. Kamu tidak ada keberatan, kan? Dia tidak keberatan. Memang harus calon menantu idamanku yang bisa mengendalikan anakku. Hao Tian, enter ke Nona Jiang. Iya, baik. Jiang Ximing. Beri jalan untuk ayah Jiangmu. Nona Jiang. Selamat, di usia muda sudah punya anak sebesar ini, silakan. Anak, budi menyelamatkan nyawa, balas dengan dirimu. itu balas dendam. Bukan balas budi. Dasar kamu. Kalau bukan karena baru saja pulang dari gerbang kematian, sudah pasti akan kutampar dengan keras. Aku tidak akan mengubah tujuanku untuk siapapun. Transaksi sertifikat tanahmu sudah selesai. Nyawa Sheng Jiwie setara dengan tanah ini. Dalam beberapa hari, aku bisa mengubahnya menjadi investasi 100 juta. Halo, Bos Wang. Dia juga bilang akan membantu mengatasi kekurangan dana. Sudah berhari-hari berlalu. Dana. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Nona Jiang ini, jangan-jangan dia membawa data. Kabur ya? Halo Linda, aku sudah bilang aku akan cari cara untuk dana itu. Apa? Direktur Wang, jangan terlalu sedih. Aku sudah tahu. Jiang Ning bukan penipu. Astaga.
3, 9, 9 digit, 100 juta. Aku punya firasat. Nona Jiang ini pasti akan memimpin kita untuk memenangkan penghargaan langit. Proposal Chung sangat inovatif. Kesempatan kerjasama bisa diberikan kepada mereka. Paman. Obat hari ini. Rapat selesai sampai di sini. Bagaimana situasi Jidong sekarang? Dengar-dengar ada seorang wanita bernama Jiang yang bergabung. Tapi tidak tahu informasi detailnya. Nona Jiang. Apakah itu kamu? Jika kamu dan dia benar-benar orang yang sama. Dengan karaktermu, pasti akan membalas setelah perceraian ini. Buat Cheng berdarah. Cheng Zijun akan segera menyesal. Partner kerjasama tidak perlu buru-buru ditentukan. Xiaoi, Anda tidak memiliki lingkaran teman jam tahun ini. Kenapa baru-baru ini update 2 kali? Ada apa? Kamu pakaran? Paman. Darah, apakah perlu telepon ayah Jiang? Minum. Oh, Bagaimana perasaan tubuhmu belakangan ini? lebih baik. Hanya saja hari ini batuk sedikit darah. Berbaring, lepas baju. Baik. Ayah Jiang mau apa? Ini kan kantor. Beneran Asiak. Ada dokter Jiang di sini. Kamu pergi lihat persiapan tender. Sudah sejauh mana? Baik. Paman, manfaatkan kesempatan, tunjukkan yang terbaik. Wajah sudah jauh lebih segar. Oh, Santai. Lepaskan tangan. Direktur Cheng, dengar-dengar di rapat Shen. Partner kerjasama belum juga ditentukan, sepertinya. Aku harus melakukan sesuatu. Baik itu hantu kecil yang merepotkan atau raja neraka yang berkuasa. Mempersiapkan lebih banyak uang kertas untuk persembahan selalu benar. Siapkan mobil. Pergi ke kelompok Shen. rencana kelompok Cheng. Apakah ada bantuan dari mantan istrinya? Mungkin. Katanya mantan istrinya membawa keberuntungan untuk suaminya. Kamu tahu aku tidak membicarakan itu. Bos baru Jiang di Jidong. Apakah ada hubungannya denganmu? Ini bukan masalah yang seharusnya Tuan Shen sebagai seorang pasien. Perhatikan. Bagaimana? Tunggu sebentar. Tuan Shen. Kondisi fisik dasar sangat baik. Pemulihan juga cepat, denyut nadi stabil, tapi detak jantung tinggi. Tidak seharusnya seperti ini. Shen Jiwie, apakah Anda ada? Suara ini adalah Cheng Dijun. Jangan biarkan dia melihatku. Tidak ada aturan? Aku akan pergi sekarang. Siapa? Tuan Yin Yun. Terima kasih atas kerja keras Nona Jiang. Kamu minum air? Aku bisa ambilkan untukmu. Tidak perlu. Aku bawa sendiri.
tetap lebih enak Coca-Cola. Direktur Cheng, apa maksudmu ini? Kamu anggap kelompok Shen sebagai apa? Anggap Shen Jiwie sebagai apa? Sangat mengecewakanku. Kemampuan Nona Jiang tidak boleh diremehkan. Tender kerja sama kelompok Cheng. Besok sudah deadline, menurutmu? Haruskah aku memberi kesempatan pada Cheng Zijun lagi? Jidong akan memiliki rencana yang lebih menarik. Sampah. Seharusnya dibuang ke tempat sampah. Aku sudah memodifikasi resepnya. Minum ini mulai sekarang. Baik. Pemicu muntah darah adalah ini. Es kopi hitam tidak boleh diminum lagi, bertentangan dengan resep. Seperti Coca-Cola dengan antibiotik, prinsipnya sama. Sudah larut, aku pergi dulu. Nona Jiang. Kedepannya, panggil aku Shen Jingnian. Nyonya Shen. Kakek Shen tidak bisa terus menerima suplemen seperti ini. Kalau terus begini, ditambah pantang seks, akan terlalu tertutup. Suplemen ini membuat darahnya naik, aku tidak percaya. Dia bisa menahan diri untuk tidak mencari wanita. Ini ibu kandungnya sendiri, sampai segininya buru-buru menikahkan anaknya. Kamu berani mengikutiku sampai ke perusahaan Shen. Dasar setan, kenapa dia masih bertahan di sini? Ah. Perusahaan Shen milikmu, aku bukan truk sampah. Tidak akan melacak dan membersihkan sampah. Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu yang cari masalah. Cheng Zijun, karena kamu yang menabrak senjata, jangan salahkan aku kalau harus menghajar kamu. Direktur Wang, perusahaan Shen ikut tender, Jidong juga ikut. Sebelum jam 5 sore besok, aku akan berikan proposal. Sampah harus dibuang di tempat sampah. Asisten Gao. Beli beberapa kardus sekolah taruh di kantorku. Di mobil juga taruh beberapa. Jago bisnis, jago game. Aku mau tanah di pinggir utara untuk bangun resor. Jidong akan punya proposal yang lebih menarik. Jago pengobatan, jago berkelahi. Masih berapa sisi lagi darimu yang belum aku tahu? Kalah lagi. Satu lagi. Hah, Lagi. Sudah lama tidak kalah, tidak enak. sudah Jangan pergi, satu ronde lagi. Aku menang 3 kali berturut-turut, main lagi juga kamu kalah. Nona Jiang, Shen Jingnian. Kamu sengaja datang ke sini cari aku. aku mau lihat tanah yang ibuku kasih ke kamu. Sudah berapa kerugian dan potensi pendapatan yang hilang untuk perusahaan Shen? Ego pria yang menyebalkan, tidak mau mengakui sebidang tanah. Tukar nyawa kakek Shen. Sangat menguntungkan. Kalau kamu begitu malang masih keluyuran. Sepengetahuanku, proposal tender Jidong belum diserahkan. Shen Jingnian. Kamu tahu, sensasi menang di detik terakhir. Tunggu game Jidong. Lancarkan jurus pamungkas. Ini baru gerakan pertama. Besok adalah batas waktu tender Shen Group. Apa yang dilakukan Jidong? Menurut info yang kudapat, belum ada. Sepertinya mereka menyerah. Proyek kerjasama dengan Shen Group kali ini pasti menjadi milik Cheng Group. Suruh divisi PR bocorin info ke wartawan. Besok ke Shen Group tunggu hasil. Diterima. Nona Jiang, tentang tender besok. Kamu ikut? Ikut. Ini lihat langsung. Cheng Zijun dipermalukan. Sore ini acara tender. Batas penyerahan siang ini. Bagaimana persiapan proposal Jidong? Aku suruh asisten Gao desak mereka. Paman, asisten Gao bilang proposal Jidong baru diterima,
sudah dikirim ke Anda. Jidong baru kirim di detik terakhir. Bisa bagus? Prospect Cheng Group Tactor Betas. Bos Cheng muda sukses tapi licik. Perusahaanmu hampir bangkrut. Masih menghina kamu. Seperti kata Bos Cheng, bisnis adalah medan perang. Semua ditentukan kemampuan. Cheng Group terlalu percaya diri, hati-hati kena batunya. Yang Ning, kenapa kamu di sini? Perkenalkan, ini mantan istriku. Kenapa kamu membantuku? Pertama, aku punya konflik dengan keluarga Cheng. Kedua, aku ingin jadi janda kaya. Cheng Group Isaac Bangkit. Karena Nona Jiang kan? Sekarang sukses malah mengkhianatinya. Bahkan menghapus kontribusinya. Dia cuma gadis desa yang gak lulus SMA. Cuma bisa jadi maskot pembawa hoki. Mana mungkin dia selamatkan Cheng Group? Kuno. Pisik. Jahat. Cheng Zijun, kalau kamu meremehkanku, berani taruhan? Siapa yang menang tender? Kalau kalah, berikan 20% saham Cheng Group padaku. Aku kalah. Seumur hidup tak akan mengganggumu lagi. 20%. Kamu mimpi. Setahun aku menikahimu, Cheng Group bangkit berkat aku. Aku keluar tanpa bawa apa-apa, tak pantas dapat 20%? Ternyata keluar tanpa bawa apa-apa. Untung ada suami yang beruntung, ya. Aset Cheng Group melonjak berkali-kali lipat. Tuan Shen ke-9 sudah datang. Kamu yang umumkan hasilnya. Aku tidak akan muncul. Semua harap tenang. Halo semua, aku dari grup Shen. Yan, aku yang akan mengumumkan hasil tender kali ini. Perusahaan yang memenangkan tender adalah ternyata grup Cheng kami. Yang Ning. Hanya kamu, gadis desa yang bahkan tidak lulus SMA. Dengan apa kamu melawanku? Terima hasilnya. Bos Yun belum mengumumkan hasilnya, kan? Direktur Cheng begitu percaya diri, tidak takut jadi bahan tertawaan? Siapa di sini yang tidak tahu Tuan Shen ke-9 ingin bekerja sama dengan bos Cheng kami? Sudah trending beberapa hari. Bos Yun, jangan bertele-tele lagi. Cepat umumkan. Proposal Jidong membutuhkan elemen wares dan budaya. Lebih bernilai pasar dibanding Cheng Group. Orang yang bisa menghidupkan Cheng Group tentu bisa membangkitkan Jidong. Perusahaan yang memenangkan tender adalah Jidong Games. Kamu bercanda? Jidong Games kan sudah bangkrut? Tidak bercanda, Jidong Games. 20% saham. Siapkan. Silakan perwakilan Jidong Games. Ikut aku tanda tangan kontrak. Jangan-jangan kamu dalang di balik Jidong? Pemegang saham misterius Jidong. Hian aja, Hian Nim. Kamu benar-benar tidak sadar mereka berdua orang yang sama? Ternyata paman sudah mengenalinya. Hati sudah terpaut. Bos Cheng, kerjasama dengan Shen Group. Bos Cheng, kenapa dia sangat terlalu excited kerjasama dengan Shen Group? Cheng Group kalah dari Jidong. Cheng Zijun ini baru permulaan. Jiangning. Siapa cewek cantik itu? Dia nggak tahu lift ini khusus buat Jiuye? Tapi anehnya, dia nggak diusir Jiwe. Malah dikasih jalan. Ayah. Sebentar. Ketemu waktu itu. Diam aja kayak patung. Nggak nyangka Shen Jiuye. Sekarang malah ngasih jalan. Sampai nganterin pulang. Selamat deg-degan. Hari ini dapat kerjasama. Halah, ngelantur. Benar kan tebakanku? Gampang nebak isi hati bos galak. Shen Group emang pinter milih. Pura-pura aja, senyumnya udah kelihatan. Gimana kalau kita main game 2 ronde? Oke, ayo.
Jiwe ini tiba-tiba kompetitif banget. Pantasan sukses di segala hal. Ekspresinya kayak mau ngambek lagi. Udah deh, aku lagi baik hati. Aku temenin kamu. Kemajuanmu hari ini cepat banget, lumayan. 1 ronde lagi. Duh. Kok keras kepala banget sih? Jarak combo 0,5 detik. Skill ultimate ada delay, main lagi juga kalah. Terus gimana caranya menangin kamu? Wah, langka nih. Bos besar Shen Jiwi mau nanya ke aku. Cara main game. Game fighting butuh prediksi dan insting. Ditambah refleks yang secepat pikiranmu. Kalau aku menang, kamu harus penuhi 1 syaratku. Pede banget. Oke deh. Ngebosenin. Lama banget keluar. Cuma kalah game doang, lebay amat. Kukira kamu udah pulang. Stres bisa bikin liver terganggu. Nggak baik buat penyembuhan. Ayo, aku traktir makan malam. Cuma sayur doang. Ngirit ya? Baik banget sih kamu. Tiramnya enak di sini. Pesan 10. Tiram mengandung zinc, bagus buat kesehatan. Baik, aku ikut kata kamu. Cukup segini aja. Bos. Satu tusuk jamur ini harganya 3 yuan. Marin keuntungannya 12% lebih rendah dari Chinese Catering. Kepedasannya pas. Teksturnya sedang. Ini produk berkualitas dari produksi non-standar. Memang raja keuangan, makan sate aja mikirin pendapatan. Jangan gerak. Ada apa? Ada sesuatu di kepalamu. Ini minuman apa? Keras banget. Jangan minum ini, kamu masih minum obat. Alkohol campur air. Enak apanya? Tanah ini. Untuk kakekmu? Hem. Namaku juga dia yang kasih. Kakekmu sangat menyayangimu. Aku anak yatim. Di tepi sungai depan sana. Aku ditinggal di situ. Kakek yang menemukanku. Lalu membesarkanku. Maaf, aku tidak tahu. Gak apa-apa di kehidupan sebelumnya. Aku besar di panti asuhan. Tapi di kehidupan ini, aku punya kakek. Aku sangat bahagia. Dan bersyukur. Makanya, aku harus berusaha keras cari uang. Karena aku tidak mau kakekku diremehkan lagi. Kalau kamu, Shen Jingnian, kamu cari uang buat apa? Ngapain aku cari uang? Buat orang yang gak ada hubungan darah? Ngumpulin uang buat apa? Kalau kamu udah meninggal. Buat ngasih apel aja gak ada yang mau. Ngapain? Uang itu
Memang gak terlalu penting. Kalau kamu, nama kamu ditulis aksara tradisional gimana? Ini, langsung pegang tangan aja. Katanya nama adalah mantra terpendek. Pantasan kamu terlihat tua. Kalau kamu gak bilang, aku kira umurmu 40. Kita cuma beda 10 tahun. Tidak banyak. Game Cheng itu akan segera diluncurkan. Entah bagaimana persiapan Jidong. Bagaimana persiapannya? Pasti tidak akan mengecewakan Shen Jiwi. Karena dalam game kali ini, kami memasukkan banyak elemen budaya warisan, seperti detail lukisan dan kaligrafi Tiongkok. Menurut saya, yang paling penting dalam game bukanlah pertarungan melawan bos terakhir, tapi detail, alur cerita, dan naskah itu sendiri. Saya ingin melalui ini, setiap goresan, maksud kami, membuat pemain merasakan keindahan yang dialami seketika. Sudah dibilang kamu tidak boleh minum. Nanti tidak bisa menyetir pulang. Bos, bayar. Shen Jingnian. Beberapa waktu ke depan, aku mungkin akan sedikit sibuk. Tolong minum obat tepat waktu. Jangan membuatku repot, ya. Baik. Tapi, jika ada ketidaknyamanan tubuh, beritahu aku segera, ya. Oh, Aku akan menemui kamu untuk pemeriksaan ulang saat ada waktu. aku tunggu kabarmu. Tunggu sampai kamu selesai sibuk. Paman, pohon hoki itu hampir mati karena kebanyakan air. Aku lihat kamu, ada sesuatu, masalah hati remaja. Suruh asisten Gao. Bawakan obat hari ini. Apa? Anda benar-benar minum obat sendiri, aku tidak salah dengarkan. Kalau begitu kota Jing akan berubah besar. Razanya enak. Kakek Yo, Anda datang. Kakek, hari ini libur. Ning Ning. Aku mengundurkan diri. Apa mengundurkan diri, Ning Ning? Kakekmu diperlakukan tidak adil. Kakekku diperlakukan tidak adil oleh siapa? Yaitu kepala sang itu. Kepala Zhang. Dipecat sudah cukup, dia malah menyuruh kakekmu membersihkan kotoran anjingnya, ini jelas menghina. Lao Yu, Kakek selalu menyayangiku, tidak membiarkanku mendapat sepetak pun ketidakadilan. Tapi sekarang, dia diperlakukan seperti ini di tempat kerja. Aku tidak tahu, aku gagal melindunginya. Ning Ning. Ini tidak seburuk yang dikatakan Pak Yo. Kakek, apa nama lengkap perusahaan kalian? Meski masih muda, tapi kalau sudah marah auranya. Bahkan aku yang sudah setengah baya ini pun merasa ngeri. Sangat menakutkan. Beta, Shuang Yu Property Management, kami bagian kebersihan. Kalau begitu, kalian berdua ngobrol dulu, aku mau belajar sebentar. Sisang, berani-beraninya menyakiti kakekku. Bersiaplah untuk diusir. Parenti. Jiang Fuhai, jangan berpikir karena hari ini ada pimpinan besar datang inspeksi, kamu bisa ambil kesempatan untuk kembali bekerja. Diam saja ngapain? Suruh mereka segera pergi. Nyonya Jiang datang untuk membantu memverifikasi keluhan karyawan. Harus bekerja sama. Kamu, tunggu saja, besok kamu akan dipecat. Kepala Zhang, sebelum bertindak, lebih baik dengarkan dulu rekaman ini. Lalu lihat apakah kamu masih layak. Kalau tidak bisa membersihkan dengan baik, ya memang harus begini. Kepala Zhang biasanya memang suka semena-mena. Lao Jiang memang tidak bersalah. Kepala Zhang, tindakan mendorong adalah konflik fisik. Menghina karyawan adalah perundungan di tempat kerja. 2 rekaman tadi sudah aku kirim ke Departemen SDM kantor pusat. Sebelum bos besar datang inspeksi, apakah kamu benar-benar ingin memperbesar masalah ini?
Atas dasar apa kamu merekam suaraku diam-diam? Melotot Pain? Sebesar apapun matamu melotot, kamu tetap hanya cucu seorang cleaning service. Apa masalahnya jadi cucu cleaning service? Ada apa? Dua hal, catat baik-baik. Pertama, kakekku adalah karyawan tetap properti. Kamu tidak menandatangani kontrak, tidak membayar BPJS, sudah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kedua, kantor pusat sekarang menugaskanku untuk menangani pelanggaran ini. Jadi sekarang kamu punya dua pilihan. Pertama, mengundurkan diri sendiri. Kedua, menunggu untuk dipecat. Pilih satu. Apa? Ini tidak mungkin. Nona Jiang, aku salah, kumohon maafkan aku kali ini. Orang yang harus kamu minta maaf bukan aku. Pak Qian, bukan Tuan Qian. Aku salah. Mohon maafkan aku salah. Yang perlu kamu sesali bukan aku. Bukan juga kakekku. Tapi pendidikanmu sendiri. Aku harap sebelum kamu mengganggu orang lain lagi, pikirkan dulu. Apakah hukum perburuhan setuju? Cucumu benar-benar hebat. Nona Jiang, ada masalah. Game Free Chang Menjiplak. Rencana PR kami. Resmi mengumumkan Akademisi Chen Yin sebagai duta. Diluncurkan lebih awal, materi promosi kami sudah setengah jadi. Ini, apakah masih bisa? Jangan panik. Aku bisa atasi. Bos Bang, aku baru saja membuat 2 video trailer game. Sudah dikirim ke emailmu. Sekarang, hubungi asisten akademisi Chen. Berikan materi itu untuk mereka lihat. Katakan pada mereka. Cheng hanya ingin gelar duta warisan budaya, tapi kami benar-benar bisa mengubah lukisan tradisional akademisi Chen menjadi karakter yang bisa dikendalikan pemain. Masuk ke jutaan layar, ini berbeda. Terima kasih, kakek. Aku bisa melakukannya sendiri. Ning Ning, kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Makan lebih banyak ya. Cepat makan. Belakangan sibuk urusan game, bikin kakek khawatir. Aku tidak menyadari baju dan celananya sudah sangat usang. Game Cheng akan diluncurkan lebih awal minggu depan. Apa reaksi pihak Jidong? Tidak tahu. Diam saja, tidak tahu tanya dong. Baik. Paman kecil belakangan semakin pemarah. Apa obat tradisionalnya sudah tidak efektif? Kapan ayah Jiang selesai sibuknya? Nona Jiang masih sibuk belakangan ini? Apakah besok ada waktu untuk kontrol ulang? Beli untuk siapa? Pacar. Dia ada waktu beli baju untuk pria. Tidak ada waktu untuk janji. Jingyan, pergi. Ibu. Kamu pernah beli baju untuk lawan jenis? Tentu saja. Baju kamu dan ayahmu, bukankah selalu aku yang beli? Kenapa tanya ini? Cuma iseng tanya. Gomong-gomong. Akhir-akhir ini kamu masih kontak dengan Nona Jiang? Enggak. Jingyan, Kalau kamu lelah, naiklah ke atas, bantu aku kembalikan baju yang sudah dipesan. aku mau jalan-jalan sebentar lagi sendirian. Baik. Kebetulan, dia juga ada di sini. Nona Jiang, semakin aku lihat kamu, semakin aku merasa dekat. Kalau begitu, boleh aku memanggilmu Ning Ning? Kamu juga bisa memanggilku ibu. Ibu, nenek ini ingin menjadikanku anak angkat. Lebih pintar dari keluarga Cheng. Tidak. Jangan terlalu terburu-buru. Bagaimana jika calon menantu idamanku malah kabur? Panggil saya Tante. Baik, Tante Shen. Ning Ning, sebenarnya,
Hari ini Jingnian datang bersamaku. Aku menyuruhnya mengambil barang untukku, kamu mau aku memanggilnya? Untuk makan bersama? Tuan rumah yang menentukan. Ibu. Nona Jiang. Jingnian, duduk di sini. Baik. Pak Jiang, lama tidak bertemu. Mereka berdua akrab? Ini, kenapa kamu melotot padaku? Kelihatannya marah. Perlu resep obat diubah lagi? Bodoh seperti babi. Cari kesempatan kirim dia ke Afrika untuk latihan. Anjing bodoh ini akhirnya terlihat seperti anak muda. Jingnian, nanti setelah makan, kamu antarkan Nona Jiang pulang. Hautian yang mengantarku. Baik. Yang keenam. Kue kacang hijau di sini enak sekali ya. Maaf, Tidak apa-apa. tubuh ini terlalu polos, cuma pegang tangan aja. Kamu malu apa? Bos tetap bos. Dia kok ikutan merah juga. Bukan. Om kecil, kamu merah-merah kenapa? Aku lagi panas. Waktu ditusuk jarum, tubuhku disentuhnya. Sekarang panik apa? Menurutku kamu bukan lagi panas. Tapi kurang. Pay car. Banyak banget omongannya. Ayo. Mobilnya jalan. Dia tidak menentang yang tidak menikah. Resepnya mulai bekerja. Tuan Shen, tidak keberatan aku dengar opera? Aku juga suka dengar opera. Beneran atau bohong? Kamu suka Suolinang? Suka. Kalau gitu aku putar ini. Depan ada kejadian. Minggir. Saya dokter. Nenek ini seluruh tubuhnya pucat, ujung anggota tubuh kebiruan. Serangan jantung mendadak. Waktu pertolongan emas cuma 4 menit. Sekarang sudah tidak tahu berapa lama terbuang. Aku perlu beri dia pertolongan darurat dengan jarum emas, butuh tempat tertutup. Ikut aku. Cantik, kamu punya sertifikat dokter? Dokter tradisional butuh pengalaman. Gadis muda ini kelihatan tidak bisa diandalkan. Dia pernah selamatkan nyawaku. Aku percaya dia. Pooper. Neneknya gimana? Sudah lepas bahaya. Hujan sudah berhenti. Penyelamat kecil. Terima kasih. Menyembuhkan orang itu kewajiban. Dokter, aku tadi cuma pakai jarum emas. Tentu dia lecehkan bulunya untuk sementara. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Jangan tunda pengobatan. Pertemuan pertama aku laporkan polisi. Kali ini ketemu ambulans lagi. Semoga lain kali jangan ketemu mobil pemadam.
Terima kasih, antar aku pulang, Shen Jingnian. Sabtu ini ada waktu untuk kontrol ulang? Ayo ke Shenyuan, kebetulan ibuku ingin mengajakmu makan. Boleh. Kalau begitu aku masuk dulu. Oke. Karena Cheng Zijun suka warna abu-abu. Abu-abu lagi, masih pakai kemeja polo, jelek banget. Nona Jiang, pakaian pacarmu ketinggalan. Pacar? Aku tidak punya pacar. Oh. Ini beli untuk kakekku. Untuk kakekmu, warnanya bagus banget. Sangat cocok untuk orang tua. Shen Jingnian, kamu nanti seperti ibuku. Panggil aku Ningning saja. Baik. Hati-hati di jalan. Ya. Ternyata bukan pacar. Xiao Wen masih belum menemukan si penyelamat. Tidak ada CCTV di lokasi kejadian, jadi agak sulit mencari orangnya. Menjadi, kamu pergi dulu. Baik, Akademisi Chen. Hello, Nona Yu. Saya dari grup Cheng. Si Uxing Si Yunyo. Ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan. Setelah berhasil, Nona Yu. Wah, siapa ini? Pao Wangnya menyengat sekali. Oh, ternyata kalian. Akademisi Chen sudah bilang, kami tidak akan menjadi bintang iklan untuk game. Kalian tidak diterima di sini. Silakan segera pergi. Ini benar-benar keinginan Akademisi Chen. Atau ini keinginan Nona Yu sendiri? Tentu saja keinginan Akademisi Chen. Lukisan tradisional kami sangat menekankan integritas, tapi ada orang yang hanya mengandalkan riasan, berani mengaku punya jiwa seni. Tapi kalau dicium lebih dekat, baunya hanya bahan kimia. Bau sampai aku ingin merobek kulit tiruanmu ini. Aku paham, kamu cuma iri karena aku cantik, muda, dan berbakat. Kamu bicara soal integritas, tapi sebenarnya hanya persaingan wanita. Tapi setiap orang punya keterbatasan pemahaman. Itu wajar. Kamu. Keamanan, Cepat pergi, jangan tinggal di sini. Xiaowen. Akademisi Chen, kenapa Anda keluar? Ada apa di sana? Ribut sekali. Tidak apa-apa. Ada dua orang yang tidak mengerti. Aku sudah meminta keamanan. Mengusir mereka. Cepat pergi, jangan berlama-lama. Cepat, jangan di sini. Dia adalah penyelamat hidupku. Bagaimana mungkin? Dia jelas masih sangat muda. Yu Xiaowen, kamu dive cat. Nenek Chen, bagaimana kesehatan Anda? Nona Jiang, mohon maafkan kesalahan saya. Maafkan saya kali ini. Anda sendiri yang bilang punya prinsip, harap Anda sendiri yang menjalankannya. Jingnian, saat makan. Jangan urus pekerjaan dulu. Paman, kamu sudah lihat halaman itu selama 10 menit. Kanamo, Jin Xiu Zidian benar bisa mengalahkan grup Cheng dan memenangkan penghargaan Changkyong tahun ini? Jika game ini bisa konsisten mempertahankan kualitas materi promosi resmi, maka tidak masalah. Tapi mempertahankan level seperti ini terus, sulit kan? Apalagi waktunya sangat singkat. Mari kita lihat nanti. Aku juga tidak sabar menunggu karya Nona Jiang. Nona Jiang, apakah itu Ningning? Oh ya Jingnian, sebelumnya. Aku menyuruhmu mengundang Nona Jiang makan di Shenyuan. Sudah kamu undang? Ibu, hari Sabtu ini. Ternyata dia sudah mengatur sebelumnya. Anakku mulai pintar ya. Batalkan semua acara hari Sabtu. Halo, Jue, hari Sabtu ini ada kontrak penting yang perlu Anda tinjau. tunda. Selain itu, Jidong sekarang sudah menjadi mitra Shen Group. Dia pasti akan merilis game baru sebelum Jumat. Kita harus memberi dukungan penuh, membantunya semakin sukses. Asisten Gao, bagaimana persiapan topik trending? Sudah diatur. 3. Jue, sekarang diposting. Jidong, data game ini tidak terlalu bagus. Tunggu instruksiku. Hanya setelah pemain merasakan nasi biasa, mereka akan menghargai kelezatan hidangan mewah. Posting trending, promosikan Nona Jiang.
Penghargaan Changqiong. Bos Cheng naik. Trending di media sosial. Perusahaan kita yang trending, ya? Teman-teman, janji ya, kalian harus main ini. Game A benar-benar berhasil kita kembangkan. Game ini luar biasa, perjalanan warisan budaya kita sangat berat. Masalah internal dan eksternal tidak berlebihan, aku terus menangis. Mulai sekarang, Jidong dan Nona Jiang adalah papaku. Pria tua ini mulai rajin fitness. Memang musim semi sudah tiba. Paman, Nona Jiang akan datang sore ini untuk pemeriksaan ulang. Aku siapkan sesuatu yang bagus untukmu. Lihat. Apa-apaan ini? Aku hanya baca buku finansial. Buku ini sudah kuperiksa, isinya sangat disukai cewek. Kamu lihat sendiri nanti tahu. Kau pikir aku sepertimu? Yang suka menghabiskan waktu untuk hal-hal tidak berguna. Paman, kalau tidak terima kebaikanku, kau akan menyesal. Benar-benar tidak tahu barang bagus. Pria kaku, bagaimana menarik hati cewek? Ketemu orang saja ribet. Di dunia nyata. Benarkah ada yang seperti ini? Bodoh. Sepertinya lebih berwarna. Mungkin dia benar-benar pembawa keberuntungan. Sebenarnya keluarga Chen bisa kerjasama dengan keluarga Shen. Tapi karena kau cerai, kerjasama ini hilang. Bagaimana kalau kau tipu lagi gadis desa itu untuk kembali? Oak. Yang Ning, rujaklah. 20% saham akan kuberikan padamu. Ya ampun, bagaimana bisa di dunia ini ada orang gila seperti kamu? Kakak, aku tidak tertarik, bisakah? Jangan ganggu aku fokus kerja. Maaf Ningning. Aku terlambat. Kenapa baru datang? Pakus Yang Ning. Baru 1 bulan cerai denganku. Sudah dekat dengan pria lain, ya? Bajunya bahkan tidak bermerek. Aku lihat baju dan sepatu. Semua sewaan, ya? Usianya juga tidak muda lagi. Jiang Ning, kamu meninggalkan keluarga Cheng. Selera jadi turun segini, ya? Aku ingatkan baik-baik, hati-hati ditipu. Pria tua ini. Pria tua. Berani kamu memukulku? Lalat yang menyebalkan, pukul saja. Rusak. Aku yang urus. Oke, tolong ambilkan untukku. Baik. Cheng Zijun. Ini kamu yang cari sendiri. Cheng Zijun. Sekarang kamu hanya perlu melakukan satu hal dengan baik, yaitu kembali ke kantormu. Tunggu. Surat niat akuisisi dari Cheng. Mengerti? Ayo, jangan biarkan ini mengganggu waktu kencan kita yang berharga. Ayo.
Puaskan memukul? Setelah ini, dia pasti tidak akan menggangguku lagi. Maaf, tadi situasinya khusus, pura-pura jadi pacarmu. Terlalu tiba-tiba. Tidak apa-apa, aku yang harus berterima kasih padamu. Lain kali aku traktir makan. Baik, lain kali kamu yang traktir. Nenek, Nona Jiang sudah datang. Halo Bibi Shen. Ningning hari ini sangat cantik. Ayo, masuk. Paman, kamu pakai parfum? Kamu salah cium. Mana mungkin aku pakai parfum? Ningning, Ya, aku mau tanya sesuatu ya. ya. Kamu suka tipe laki-laki seperti apa? Pertanyaan ini, aku belum memikirkannya. Sekarang aku hanya ingin belajar dengan giat, masuk universitas top. Kalau begitu, kamu suka yang ganteng? Bisa cari uang? Penampilannya juga tinggi banget. Plus peru six pack. Oh, tampan, kaya, ganteng, plus perut six pack. Siapa yang gak suka? Aku juga manusia biasa, gak kebal godaan. Ningning, duduklah di sampingku, biar dua jomblo ini. Aku mual lihatnya. Aku mau duduk sama nenek. Jingnian, tangan cewek. Kan lebih lembut. Udang kepiting ini. Cangkangnya keras banget. Susu de kebas. Kamu ingat, kupasin lebih banyak buat Ningning ya. Oke. Ada apa? Kamu gak suka kepiting? Mending kamu kupasin aku udang. 45 detik buat ngupas udang. Aku bisa tanda tangan kontrak jutaan. Shen Jie hebat banget ya. Tapi kamu kan dokternya aku, anggap aja. Investasi kesehatan. Gak rugi. Oke, udang seharga jutaan, harus aku nikmati pelan-pelan. Ada harapan nih? Apa kamu suka sama papaku Jiang? Nyebelin, papaku Jiang apaan sih? Gak sopan. Terus kamu ngupasin dia udang sama kepiting. Aku kan bilang, dia penyelamat aku. Waktu nyelamatin dia dulu, aku lihat. Ultahnya hari Kamis depan. Sehari setelah penghargaan Changqiong. Jangan lupa beliin hadiah ya. Aku gak bakal ngeluarin duit buat orang yang gak ada hubungan darah. Bukannya Jia penyelamat kamu? Kan udah aku bayar biaya perawatannya. Aku tidur lama ya. Ah, macet di jalan. Baru sampai. Oh iya. Pemeriksaan ulangmu hari ini. Kondisimu sudah membaik, setelah ini tidak perlu minum obat lagi, sudah sembuh total. Kalau begitu aku tidak bisa bertemu dengannya lagi. Oh iya. Hari ini sudah agak malam, lain kali kalau lebih awal. Aku undang kamu minum teh di rumah. Terima kasih, Shen Jingnian. Sekarang juga belum terlalu malam. Bos besar keluarga Shen. Buru-buru hanya untuk minum teh, kalau tidak tahu situasinya mungkin mengira. Aku ini proyek penting yang takut kabur. Rabu. Upacara penghargaan langit biru. Kamu ikut?
alasannya. Ah, hanya mimpi. Asisten Gao. Terima undangan sebagai pembawa penghargaan di upacara Langit Biru. Beli lagi tas terbaru merek H untukku. Harus sudah ada sebelum Jumat. Oh iya. Aku terlihat tua? Lumayanlah. Akhirnya datang juga. Shen Jingnian. Ganti gaya ya. Tunggu aku di sini. Janji terakhir kali masih berlaku. Kalau aku bisa mengalahkanmu. Jadi kamu bisa aku, gimana? Kalau kamu bisa mengalahkanku, silakan coba. Aku menang. Jadi, apa yang ingin ku minta darimu? Hadiri upacara Langit Biru. Terima penghargaan secara langsung. Keluarga Cheng sudah dijatuhkan oleh puncak keindahan. Tak bangkit lagi, Cheng Zijun sudah. Bukan targetku lagi. Dia tidak pantas menjadi alasanmu naik panggung. Lampu itu dan piala itu adalah milikmu. Kamulah yang paling berhak berdiri di sana. Kehadiranmu menerima penghargaan juga merupakan dukungan untuk para pemain yang mendukungmu. Dan getaran hati. Aku sampai. Meskipun itu adalah taruhan kami. Tapi, bagaimanapun juga, keputusan ada di tanganmu. Shen Jingnian. Aku masih suka penampilanmu yang dulu. Aku tahu. Wah, ada cewek secantik ini di lingkaran kita? Jangan-jangan dia selebriti influencer yang diundang. Siapa yang di sampingnya? Bos besar yang tidak dikenal? Auranya sangat kuat, seolah-olah acara penghargaan malam ini khusus dipersiapkan untuknya, Nona Jiang. Kamu datang. Neng, kita kesini buat apa? Penghargaan Chang Qiong ini. Penghargaan apa sih? Penghargaan terbesar di dunia game. Nggak penting. Pokoknya malam ini, aku akan jadi kebanggaanmu, tunggu saja. Hao Tian, aku lihat Ning Ning. Ning Ning cantik banget. Papa Jang kirim budget. Dia masih bisa menguasai panggung, pantas jadi pilihanku. Calon menantu idaman. Selanjutnya, momen penghargaan terpenting malam ini. Momen pengumuman penghargaan Chang Qiong ke-12. Mari kita sambut pembawa penghargaan malam ini. Shen Jingnian. Apa? Dia ternyata Shen Jiuye? Lalat yang menyebalkan, ukur saja. Rusak. Aku yang urus. Pacar baru Jiang Ning. Selanjutnya, pemenang penghargaan Chang Qiong. Puncak keindahan. Game Jidong. Selamat Direktur Wang, semoga ada kesempatan kerjasama. Jidong akan melesat jauh. Ning, kita benar-benar beruntung hari ini. Bisa berdiri di samping bos yang menang penghargaan besar. Mari kita sambut perwakilan Game Jidong untuk naik panggung. Ning, kenapa dia belum naik panggung? Kakek, tolong pegang ini. Ning, Camel. Cewek cantik ini ternyata pemegang saham misterius Jidong. Tak kusangka Nona Jiang secantik ini.
Selamat ya. Terima kasih. Penghargaan langit ini. Setengahnya. Untuk berterima kasih kepada semua pemain. Puncak keindahan tidak mengecewakan harapan kalian, dan setengah lainnya. Ingin berterima kasih kepada seseorang yang selalu diam-diam mendukungku, jika bukan karena dia. Aku mungkin tidak akan berdiri di sini. Ning-ning. Mendapat penghargaan langit. Nenek. Aku punya firasat. Aku akan punya bibi. Apa? Maksudmu, aku akan punya menantu? Ya, kalau bukan Ning-ning, aku tidak mau. Hari ini bisa bertemu dengan Anda. Aku sangat senang. Ning-ning dari keluarga Anda ini sangat cantik dan pintar. Pertama kali bertemu, aku sudah merasa dekat dengannya. Aduh. Xiao Shen dari keluarga Anda. Juga sangat luar biasa, muda dan sukses. Memuji kamu. Ning-ning dari keluarga kami. Sejak kecil hidupnya susah. Sekarang, ada Anda yang menyayanginya. Aku lega. Anda tenang saja, kita sebagai orang tua hanya ingin mereka sehat dan bahagia. Jadinya, bukannya ini pesta perayaan, apa mereka salah paham? Tidak salah paham kan? Kok rasanya suasana seperti ketemu orang tua, tidak benar kan? Nenek kecil, mobil sudah datang. Kalau begitu hari ini merepotkan Ibu Shen. Kami pulang dulu. Ah, tidak usah sungkan, tidak merepotkan sama sekali. Ning-ning, nanti harus ajak kakek. Sering main ke Taman Shen. Baik, terima kasih Ibu Shen. Sampai jumpa Ibu Shen. Ja, Sampai jumpa. hati-hati di jalan. Kakek hati-hati. Xiao Shen, maaf merepotkanmu. Jingyan, pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru pulang. Nenek ini, mulai lagi. Pernikahan ini aku setuju. Sangat cocok. Jiang Ning. Selamat ulang tahun. Terima kasih atas hadiahnya, Shen Jui. Tasnya cantik, mahal, aku sangat suka. Senang kamu suka. Setiap kali bersamamu, jantungku berdebar kencang. Kamu membuatku merasakan untuk pertama kalinya. Apa yang disebut jantung berdegup kencang? Shen Jingnian, ini pengakuan cinta padaku? Ini pita rambut yang kuhilang saat pertama kali bertemu dengannya. Ternyata dia yang mengambilnya. Manusia memiliki ribuan penyakit. Tapi rindu tak bisa disembuhkan. Jiang Ning, aku orang yang mencintai uang lebih dari nyawa. Sebelum bertemu denganmu, angka di rekening bank selalu jadi prioritas pertama, tapi mulai hari ini, aku mencintaimu lebih dari nyawa. Tapi aku tidak mau menikah. Aku juga. Kita bisa mencoba berpacaran tanpa publikasi. Shen Jingnian, sudah larut, waktunya pulang. Minggu lalu kamu janji mengajakku minum teh. Shen Jui sudah mencicipi semua teh terbaik. Masih kurang secangkir teh dariku? Ya, hanya kurang rasa darimu. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya mau menikah.